Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eki Ramadan, NIM 123190124 dari kelas Internet of Things IFA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan judul dari proyek saya yaitu tutup atap otomatis. Nah, di proyek saya ini kita langsung saja ke deskripsi proyek. Di proyek saya ini gunanya untuk menutup atap jika hujan. Nah, nantinya atap akan bisa digunakan kembali ketika hujan ada. Jadi, eh, prosedur dari proyek yang saya buat ini, nanti kita mengontrolnya menggunakan smartphone kita untuk menghidupkan atau mematikan sistem yang telah kita buat untuk tutup atap otomatis ini. Lalu dengan menggunakan prototipe yang saya buat itu menggunakan servo, nanti servo akan bergerak menutup untuk eh, jika cuaca sedang hujan dengan menggunakan sensor air nanti. Dan ketika sudah kering, cuaca tidak hujan, nanti akan membuka kembali tutupnya. Jadi nanti di smartphone itu ada kayak notifikasi notifikasi untuk hujan datang atau hujan reda. Nah, proyek yang saya buat ini itu menggunakan tiga komponen utama yaitu Node MCU ESP8266 itu sebagai pengganti Arduino yang biasa. Kemudian water sensor itu sebagai penahan sinyal untuk mengirimkan ke program terjadi hujan atau tidak. Kemudian servo MG90S itu untuk menggerakkan atap. Nah, tujuan dari proyek yang saya buat ini atau benefit atau keuntungannya itu nanti proyek ini bisa menjadi terobosan rumah pintar atau smart home untuk mengautomasi pergerakan atap. Yang kedua itu mempermudah untuk variasi rumah agar lebih fleksibel dalam penggunaan ruangannya. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk terobosan smart home nanti di tahun-tahun ke depan untuk mengautomasi semua gerakan yang dibuat dari manual ke smartnya itu nanti seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang berguna untuk merakit proyek yang telah saya buat ini. Alat bahan yang pertama itu untuk hardware-nya ya. Jadi ada sensor hujan, Node MCU ESP itu, kabel jumper, micro servo, breadboard, gunting, isolatif, kardus, cutter, dan kabel USB. Nah, di sini sensor hujan yang saya beli itu menggunakan water sensor K0135. Itu merupakan alat yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada automation panel bahwa air telah mengenai sensor. Nah, nanti sensor itu akan memberikan sinyal dry contact NO atau NC ke panel ketika didapat sensor menemukan air. Cara kerjanya seperti itu. Untuk Node MCU itu merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino Uno agar dapat berhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Nah, modul ini itu juga merupakan sebuah chip yang sudah sangat lengkap, di mana di dalamnya sudah termasuk prosesor, memori, dan juga akses ke GPIO. Kemudian kabel jumper itu digunakan untuk mengkoneksikan titik di node MCU-nya ke misal ke sensor atau ke micro servo. Kemudian micro servo adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri yang pintar, berfungsi untuk mendorong atau memutar objek kontrol dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut. Nah, di sini sensor hujan merupakan inputan atau sensor. Terus untuk micro servo itu
aktuator. Kemudian breadboard itu digunakan untuk penambahan titik-titik dalam kabel jumper agar lebih rapi atau agar lebih leluasa gitu. Untuk gunting, isolatif, kardus, cutter itu digunakan untuk membuat prototipe rumah kecil agar menjadi gambaran untuk project yang saya buat. Untuk kabel USB itu menyambungkan power atau laptop nanti ke Node MCU ESP-nya. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya atau software-nya itu Arduino IDE. Nah, Arduino IDE sama server Blink. Kalau Arduino IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk pengembangan. Nah, kalau Blink ini digunakan dalam smartphone, merupakan aplikasi untuk iOS atau OS Android untuk mengontrol Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, memvisualisasikannya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegunaan server Blink ini. Selain untuk mengontrol IoT kita dari smartphone, juga dapat digunakan seperti yang lain-lain. Oke. Selanjutnya, itu adalah perancangan sistem. Nah, di tahap perancangan ini, merupakan tahap awal saya membuat rancangan rancangan sistem ini ya. Jadi di tahap ini dilakukan pembuatan diagram sirkuit untuk menggabungkan alat-alat menjadi suatu sistem yang akan saya implementasikan. Di sini sudah terlihat sensor ini, sensor waternya, di sini untuk servonya, di sini node MCU-nya, di sini breadboard-nya. Nah, ini yang dinamakan tadi kabel jumpernya ya. Untuk sistem atap otomatis ini menggunakan berbagai komponen perangkat keras, yaitu microcontroller yang telah saya sebutkan tadi, Node MCU, servo MG90S, dan kabel jumper dan sensor itu. Nah, di sini alur program yang dibuat saya untuk memudahkan. Nah, setelah merancang sistem ini kan saya sudah ada gambaran, lalu kita lanjut ke perancangan sistem yang kedua. Nah, di perancangan sistem yang kedua itu merupakan alur program. Jadi, di sini yang dimaksud itu untuk memudahkan atau menggambarkan jalannya program hingga alat bisa bekerja dengan baik dalam pengimplementasiannya. Jadi, perangkat program ini tutup atap otomatis. Saya itu merancang proses jalannya program secara umum agar dapat berjalan dengan baik. Nah, pada pembuatan alat ini saya menggunakan laptop sebagai sumber energi. Jadi ini laptop sebagai sumber energi. Sehingga program akan dimulai ketika bersambungnya Wi-Fi dengan server yang sama ke sumber energi. Dari alat pendeteksi water ini atau tutup atap otomatis dan smartphone dengan aplikasi Blink. Nah, aliran listrik dari laptop akan menjadi energi bagi komponen-komponen alat untuk melakukan tugasnya dan memberitahukan kewaspadaan pun akan terkirim ke smartphone. Jadi, ini laptop akan terkonek dengan rancangan sistem aku. Nah, di rancangan sistem ini, Wi-Fi akan masuk ke laptop, ke rancangan sistem, dan Wi-Fi akan menyambungkan juga ke Blink. Jadi, saling terkoneksi seperti itu. Nah, kemudian pengujian sistem ini dilakukan dengan komponen input berupa air
Jadi, saya merancang prototipe seperti rumah menggunakan kardus, lalu atapnya juga disambungkan ke servo, itu menggunakan air. Jadi nanti atapnya dikasih sensor air itu, dan dipercikan air, sehingga nanti sensor itu menghasilkan biner 1 atau 0, yang membuat trigger ketika sinyal 1 itu nanti akan memproses pada codingannya berupa hujan datang seperti ini, dan atap akan tertutup. Nanti ini hujan datang adalah notifikasi dari blink tersebut. Nah, sebelum alat itu dapat digunakan, nanti di blink itu tersedia tombol on off untuk awal dalam penjalanan alat smart home ini. Di sini notifikasi untuk hujan datang, dan nanti servo akan menutup kembali pada demo yang telah saya sediakan pada link di dalam laporan nanti. Kemudian ketika sensor sudah kering atau tidak ada hujan lagi, nanti notifikasi akan seperti ini, hujan reda, dan atap atau servonya akan bergerak membuka atapnya. Dan ketika sudah selesai atau saya ingin menghentikan sistem yang telah saya buat itu, saya tinggal mengeklik tombol off pada aplikasi Blink, lalu nanti seluruh sistem yang saya buat, baik sensor maupun Arduino-nya, akan berhenti dan tidak akan berjalan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dari kesimpulan di atas, dari kesimpulan yang setelah saya jelaskan, maksudnya percobaan itu bahwa penerapan Node MCU dengan sensor hujan sebagai otomasi atap berhasil dijalankan dengan baik. Untuk percobaan dengan Wi-Fi-nya sendiri juga bisa dilakukan dengan lancar. Implementasi sendiri dilakukan dengan mode yang dirancang dengan kardus dan dapat dilakukan dengan benar. Untuk kendalanya mungkin nanti kalau jika kita implementasikan itu kepada kehidupan sehari-hari yang benar-benar atap, akan ada penggantian servo menjadi motor 3 fase, atau nanti sensornya menjadi lebih besar, dan kabel-kabelnya menjadi 220 volt, mungkin bisa terjadi. Lalu model atap dari atap sendiri juga harus memenuhi standar penerapan yang telah kita buat tersebut. Mungkin dari presentasi saya kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah mohon maaf. Semoga dapat memberikan ide-ide atau rancangan-rancangan positif lainnya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saya pamit undur diri. Terima kasih.